Analisis cost volume profit sebagai alat perencanaan manajerial. Nah, konsep dasar dari analisis cost volume profit, biaya variabel dan tetap sangat erat dengan penjualan dan laba. Penjualan dan laba akhirnya akan terkait ke cost volume profit. Cost volume profit itu berarti biaya, volume, dan laba. Itu dari bahasa Inggrisnya ya. Studi mengenai pengaruh perubahan laba mendatang terhadap biaya tetap dan variabel, harga jual, kuantitas penjualan, dan bauran produk. Ya, jadi karena kita itu membahas tentang cost volume profit, berarti biaya, kemudian juga volumenya, berarti terkait dengan kuantitas. Ya, kalau cost itu berarti biayanya, profit itu berarti terkait dengan harga jual dan biayanya. Bagian penting cost volume profit adalah titik di mana pendapatan sama dengan biaya, sehingga dapat dikatakan BEP itu adalah cara. BEP itu adalah break even point atau titik impas, atau artinya tidak untung tidak rugi, atau pendapatan sama dengan biaya, atau laba operasi sama dengan 0. Nah, itu alat atau teknik yang digunakan untuk mengetahui volume kegiatan produksi di mana volume produksi itu tidak laba dan rugi. Memang itulah break even point. Dengan mengetahui ini, manajer dapat memperkirakan tingkat penjualan minimal yang dilakukan agar terhindar kerugian. Nah, cost volume profit itu sebenarnya memang salah satu alat perencanaan manajerial, artinya dengan kita membahas mengenai cost volume profit itu, kita bisa mengetahui berapa sih yang harus kita minimal produksi agar ya kita itu tidak untung tapi tidak juga rugi. Jauh lebih baik daripada harus rugi. Nah, itu kan salah satu pertimbangan dari manajemen ya. Di sinilah mereka akan belajar berapa biaya yang harus mereka tekan, berapa pendapatan yang harus mereka peroleh agar bisa mendapatkan minimal tidak untung tapi juga tidak rugi. Asumsinya, perilaku biaya dan pendapatan adalah linear sepanjang rentang aktivitas biaya yang relevan. Biaya dapat diklasifikasikan secara akurat menjadi tetap dan variabel. Jika ada biaya campuran, harus dipisah menjadi biaya tetap dan variabel. Perubahan aktivitas adalah salah satu faktor yang mempengaruhi biaya. Semua unit yang produksi adalah terjual, tidak ada persediaan akhir, terbatas hanya pada satu jenis produk. Inilah salah satu kelemahan cost volume profit. Jadi cost volume profit itu dia mengklasifikasikan semua biaya itu hanya biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran saja. Sementara biaya lain tidak dikaitkan ke cost volume profit. Ya, makanya di sinilah salah satu kelemahan dari cost volume profit. Kemudian produksi itu dianggap terjual semua. Namanya juga barang kita produksi tidak pasti, tidak menjamin semuanya itu akan terjual. Maka dari itu, inilah asumsi dasar cost volume profit. Makanya cost volume profit itu bukan berarti analisis yang tidak ada kelemahan sama sekali. Pasti ada. Ini salah satunya. Kemudian dia itu terbatas hanya pada satu jenis produk. Jadi kalau misalnya produknya bermacam ragam, banyak, udah pasti tidak bisa dipakai ke analisis yang sama. Kalau misalnya seperti itu, berarti harus atau mau tidak mau buat masing-masing produk itu ada analisis cost volume profitnya. Bayangkan kalau misalnya produknya itu ada sampai ratusan, berarti dia ada ratusan analisis cost volume profit. Nah, oleh karena itu memang ya disinilah salah satu keterbatasan dari cost volume profit ya, analisisnya ya. Tujuan analisis cost volume profit membantu manajemen dalam menemukan hubungan antara biaya dan pendapatan. Di dalamnya terdapat laba atau rugi. Faktor yang mempengaruhi laba adalah biaya produksi dan volume penjualan. Besarnya volume produksi dapat meningkatkan biaya produksi. Ya, kalau misalnya makin banyak produksi, udah pasti akan meningkatkan biaya produksi lah ya. Itu sudah jelas. Volume juga begitu. Nah, faktor yang mempengaruhi biaya produksi adalah efisiensi internal. Jadi kalau misalnya biaya-biaya internal atau biaya-biaya di dalam itu bisa kita kurangi, bisa kita hemat, itu bisa membuat biaya produksi akan jadi semakin murah. Kemudian bauran produk, artinya itu semacam ada pencampuran antara produk satu dengan produk lain atau penggabungan antara produk satu dengan produk lain nanti akan menghasilkan biaya yang lebih murah. Karena apa? Dia itu memproduksi atau biaya produksinya identik atau hampir sama. Jadi ya udah sebaiknya digabungkan saja. Atau metode produksi yang digunakan itu berubah. Awalnya sudah menggunakan tenaga manusia, kemudian diganti dengan tenaga mesin. Nah, itu akan membuat biaya produksi jadi lebih cepat, lebih efisien, lebih murah. Ukuran pabrik. Kalau ukuran pabrik semakin besar, itu pasti akan semakin besar juga biayanya. Tapi di situ tergantung bagaimana terkait dengan unit outputnya. Dalam cost volume profit, terdapat faktor yang saling terkait, yaitu volume penjualan, harga jual, bauran penjualan, biaya variabel, total biaya tetap. Tujuan spesifik cost volume profit. Agar dapat meramal laba dengan akurat, sehingga perlu mengetahui hubungan antara laba dan biaya serta volumenya. Namanya juga cost volume profit, berarti dia itu tiga hal ini pasti harus terkait, pasti harus dihubungkan. Cost, biaya, volume, dan profit, labanya. Bermanfaat dalam menyusun flexible budget yang menunjukkan biaya pada banyak level aktivitas. Flexible budget itu berarti dia lawan dari static atau statis budget.
Nah, kenapa flexible budget? Karena flexible budget itu dia menyesuaikan dengan aktualnya. Kalau static budget berarti dia itu mengikuti budget yang dahulu atau budget yang ditetapkan di awal-awal periode. Nah, kalau fleksibel itu dia mengikuti perubahan aktual produk ya. Evaluasi kinerja untuk tujuan pengendalian dengan mereview laba dan biaya serta perubahan volumenya. Mendukung penetapan kebijakan harga yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Ini juga karena kita itu ingin menentukan berapa sih yang harus kita produksi agar tidak untung tidak rugi, berarti di situ juga akan menetapkan harga juga. Harga itu harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Sudah tahu kondisi lagi sulit, ya pasti mau tidak mau harus dikurangi biayanya. Tarif overhead pabrik yang ditentukan di awal berhubungan dengan volume produksi, sehingga penting untuk mengetahui jumlah biaya overhead yang akan dibebankan ke biaya produk. Oke, ini perhitungan analisis cost volume profit. Ya, ini rumusnya margin kontribusi sama dengan pendapatan kurang biaya variabel, biaya publikasi, biaya administrasi, dan pemasaran. Jumlah konseptual. Nih, ini adalah 1000 kalikan 2000, ya, biaya variabel 1000 kalikan 800. 1000 itu adalah unitnya, 2000 itu adalah harga jualnya. Nah, kalau 800 itu adalah biaya variabel per unit. Langsung saja dikalikan 2000 kalikan 1000 2 juta, 800 kalikan 1000 800.000. Oke, kemudian 2 juta dikurangkan dengan 800.000 hasilnya adalah 1.200.000. Biaya tetapnya kebetulan 1.200.000 juga, sehingga margin kontribusi dikurangkan dengan biaya tetap itu hasilnya adalah 0. Nah, inilah break even point atau analisis yang yaitu titik impas antara pendapatan sama dengan bebannya atau laba operasi sama dengan 0. Nah, kalau ini yaitu bagaimana kalau unitnya ada 2000? Ada 2000 unit, harga jualnya masih sama 2000, di sini juga 800, berarti 2000 dikalikan dengan 2000, hasilnya adalah 4 juta, 2000 dikalikan dengan 800 itu hasilnya adalah 1.200.000 ya. Sebenarnya ini adalah 1.600.000 ya, bukan 1.200.000, 1.600.000. Jadi 4 juta kurangkan dengan 1.600.000, hasilnya adalah 2.400.000. Nah, 2.400.000 dikurangkan dengan 1.200.000, hasilnya adalah 1.200.000. Jadi, dengan unit 2000, itu akan menghasilkan laba bersih senilai 1.200.000. Kalau ini, unitnya adalah 500. Nah, dengan unit 500, itu akan menghasilkan laba bersih senilai minus 600.000, atau bisa dibilang rugi bersih minus 600.000. Ya, ini juga sama, 500 kalikan 2000, ya, 500 kalikan 800, 400.000, 500 kalikan 2000 itu adalah 1 juta. Berarti 1 juta kurangkan dengan 400, hasilnya 600.000, kurangkan dengan biaya tetap 1.200.000. Oke, minus 600. Jadi, inilah salah satu analisis cost volume profit. Kita lihat, dengan kita produksi segini, akan menghasilkan laba bersihnya berapa. Di situ juga udah kita tentukan bahwa, kita itu akan produksi senilai 1000 unit, agar bisa menghasilkan break even point, atau titik impas. Nah, ini analisa break even point. Jumlah penjualan sama dengan jumlah biaya tetap plus jumlah biaya variabel. Break even itu ada dalam unit dan dalam rupiah. Biaya tetap bagi harga per unit dikurang dengan biaya variabel per unit, atau biaya tetap bagi margin kontribusi per unit. Atau yang dalam rupiahnya biaya tetap bagi 1 kurangkan biaya variabel bagi penjualan, atau biaya tetap bagi rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi adalah margin kontribusi bagi penjualan kalikan 100%. Kalau rasio biaya variabel bagi penjualan. Nah, kalau misalnya rasio biaya variabel berarti biaya variabel bagi penjualan. Kalau rasio margin kontribusi berarti margin kontribusi bagi penjualan. Gitu saja ya rumusnya ya, sederhana ya. Nah, ini 1.200.000 bagikan dengan 2000 dikurangkan dengan 800. 1.200.000 itu adalah biaya tetap ya. 2000 itu adalah harga jualnya, 800 itu adalah biaya variabel per unitnya. Jadi 1.200.000 bagi dengan 2000 kurangkan dengan 800 adalah 1.200 ya. Sama dengan 1.000 kan. Ya, 1.200.000 bagikan 1.200 itu hasilnya adalah 1.000. Ini dalam unit. Berarti kita itu perlu memproduksi 1.000 unit agar menghasilkan break even point. Kalau dalam rupiah berarti 1.200.000 bagi 1 kurang 800.000 per 2 juta. 1 itu memang rumusnya, 800.000 itu adalah biaya variabelnya. Total kalau 2 juta itu adalah penjualannya. Nah, 800 bagikan 2 juta itu hasilnya adalah 0,4. 1.200.000 bagikan 1 kurangkan 0,4 berarti 0,6. 1.200.000 bagi 0,6 hasilnya adalah 2 juta. Sehingga kita itu perlu penjualan sebesar 2 juta untuk menghasilkan break even point atau tidak untung tidak rugi. Unitnya 1000 unit untuk bisa menghasilkan tidak untung tidak rugi. Nah, seperti itu ya. Kalau ini menggunakan target laba. Jadi dia itu untuk mengetahui target kita itu seperti ini, kira-kira perlu berapa sih unit atau penjualan yang diperlukan. Nah, ini rumusnya, penjualan sama dengan total biaya variabel plus total biaya tetap plus target laba.
Target laba itu berarti total margin kontribusi kurangi total biaya tetap. Oke, ini rumusnya ya. Nih 1.200.000 tambah 1.200.000, target labanya adalah 1.200.000, kebetulan sama dengan biaya tetap ya. Biaya tetap itu adalah 1.200.000. Sehingga di sini langsung saja 1.200.000 tambah 1.200.000, bawahnya itu sama menggunakan rumus yang tadi, 2.000 itu adalah harga jual, 800 itu adalah biaya variabel per unit. 2.400.000 bagikan 1.200 hasilnya adalah 2.000. Artinya dengan 2.000 unit kita akan menghasilkan untung sebesar 1.200.000. Nah, kalau yang ini rumusnya juga hampir sama dengan yang tadi ya. Ya, jadi 4 juta penjualannya. Nah, kita itu membutuhkan 4 juta penjualan agar bisa menghasilkan untung sebesar 1.200.000. Nah, kalau unitnya adalah 2.000 unit. Margin pengaman, kelebihan penjualan dianggarkan. Dapat menentukan berapa penjualan turunkan agar perusahaan tidak rugi. Untuk mengevaluasi risiko mengoperasikan suatu usaha, manajer dapat memakai margin pengaman. Ini rumusnya, laba bagi rasio margin kontribusi. Ini margin pengaman bagi penjualan kalikan 100%. Nah, ini rumusnya. Margin pengaman 4 juta kurangkan 1.200.000. 4 juta itu adalah nilai penjualan yang tadi ya. 1.200.000 itu adalah biaya tetapnya. 2.800.000. Nah, 1.200.000 bagikan 0,6 juga hasilnya 2.800.000. 2.800.000 bagikan dengan 4 juta, 70%. Nah, margin pengaman yang tinggi menunjukkan titik BEP berada jauh dari penjualan aktual. Sedangkan jika sebaliknya maka dituntut untuk mengurangi biaya tetap atau meningkatkan penjualan. Cara meningkatkan margin pengaman, menurunkan biaya tetap, ya, menurunkan biaya variabel, meningkatkan volume penjualan, meningkatkan harga jual, mengubah bauran produk. Perubahan yang mempengaruhi break even. Dalam break even point, biaya dan harga jual harus tetap nilainya, karena naik turunnya biaya dan harga jual akan mempengaruhi titik break even point. Nah, ini contohnya. Jadi TR itu adalah total revenue atau total pendapatan, TC itu adalah total cost ya, atau total biaya, FC itu adalah fixed cost atau biaya tetap. Nah, di sini kalau fixed cost itu adalah biaya tetap kan. Kalau biaya tetap mau sepanjang waktu seperti apapun dia akan tetap. Makanya di sini garisnya lurus ya. Ini juga ya. Jadi ada biaya tetap yang pertama, ada biaya tetap yang kedua. Nah, ini total revenue, total pendapatan makin lama makin naik. Oke, kemudian total cost itu berarti dia nambahan antara biaya tetap FC tambah dengan biaya variabel. Nah, biaya variabel itu dia pasti sejajar dengan ini ya. Memang tidak saya buat di sini. Oke, dapatlah di sini total cost. Nah, inilah titik break even point yang pertama. Kalau misalnya di sini ada biaya tetap yang kedua, berarti buat garis lagi. Kemudian di sini ada biaya total yang kedua juga. Oke, di sini ya, mulai dari titiknya. Intinya kalau misalnya TC itu yang satu sama dengan yang FC1. Kalau TC2 berarti sama dengan FC2 ya. Nah, di sini kita bisa lihat juga bahwa titik potongnya atau titik pertemuannya kalau yang di FC1 ya. FC1 berarti dia itu yang di sebelah sini. Nah, kalau misalnya yang titik potong yang kedua break even point-nya berarti dia yang sebelah sini. Gara-gara berubah satu saja itu akan mempengaruhi grafik. Bayangkan ini grafiknya baru 2 biaya total dengan 2 biaya tetap. Apalagi kalau misalnya dia itu ada 3 bahkan lebih dari 10 biaya tetap. Pasti grafiknya tidak akan beraturan dan akan sulit membacanya. Itulah salah satu kelemahan dari break even point. Jadi kalau break even point itu gara-gara satu berubah, semuanya akan berubah. Ya, meskipun perubahannya sedikit, itu pasti akan merubah semua. Faktor yang mempengaruhi break even point, perubahan biaya variabel, perubahan harga jual, terjadinya bauran penjualan. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi, biaya variabel berubah, harga jual berubah, atau biaya bauran penjualan. Nah, kenapa di sini biaya tetap tidak berubah? Karena memang biaya tetap itu, berapa unit pun dia akan tetap, ya seperti itu kan. Berapa unit ataupun dia itu sepanjang waktu relevan, dia akan ya tetap tidak akan banyak mengalami perubahan. Nah, kelemahannya, biaya tetap tidak selalu konstan. Konstannya biaya hanya pada waktu tertentu. Jadi, biaya tetap itu bukan berarti tidak selamanya berubah. Biaya tetap itu ada kalanya berubah, cuman dia itu berada di jarak waktu tertentu. Nah, contohnya biaya SIM. Biaya SIM itu 5 tahun. Sehingga dia itu selama 5 tahun dia tidak akan berubah, tapi 5 tahun berikutnya kemungkinan akan berubah. Nah, itulah dia biaya tetap. Artinya biaya tetap itu bukan berarti selama-lamanya tidak ada perubahan. Itu salah. Dia itu tidak akan berubah selama rentangnya, tapi ketika rentangnya sudah habis dia akan naik sendiri. Kemudian habis pada saat rentangnya nanti akan naik atau berubah lagi. Itu ya. Jadi biaya tetap itu bukan berarti tidak selama-lamanya berubah. Pasti ada perubahan. Cuman bukan dia itu perubahannya setiap saat, hanya saja perubahannya itu bergantung pada waktu yang relevan.
penjualan juga tidak selalu berubah dengan proporsional. Artinya penjualan itu tidak bisa kita tebak kapan kita itu bisa untung, kapan kita itu bisa rugi. Terus kalau misalnya kali ini kita terjual 10 unit, belum tentu besoknya akan 10 unit. Nah, itulah yang membuat penjualan itu memang tidak selalu berubah dengan proporsional atau sesuai dengan yang udah kita perkirakan. Nah, penjualan itu salah satu hal yang sulit untuk kita prediksi. Ya, kalau misalnya dia itu menyentuh sedikit, lebih baik daripada dia itu jauh dari yang kita anggarkan. Akan sulit untuk menghitung margin laba, kemudian hanya berdasarkan asumsi yang mempengaruhi penjualan saja. Kalau misalnya perusahaan itu untung ruginya, kadang-kadang bukan hanya penjualan saja, salah. Perusahaan itu biasanya untung ruginya itu tergantung dari hal lain selain penjualan. Citra, terus juga belum lagi layanan, kualitas produk, dan lain-lain itu bisa mempengaruhi keuntungan perusahaan. Jadi bukan hanya penjualan saja. Ekspansi. Nah, ekspansi itu pasti akan membuat perusahaan akan mengalami perubahan laba, baik itu labanya menurun atau labanya akan meningkat. Nah, oleh karena itu, ini yang tidak diperhitungkan dalam analisis cost volume profit. Jumlah informasi yang disajikan dalam grafik terbatas. Jika biaya variabel tetap dan penjualan berubah, maka harus membuat grafik yang lebih banyak. Bayangkan yang sudah saya contohkan barusan itu, grafiknya baru total biaya dan biaya tetapnya itu 2. Kalau misalnya total biaya dan biaya tetapnya itu ada 3, ada 5, ada 10, bahkan lebih banyak lagi, itu bisa-bisa grafiknya sudah tidak jelas lagi, itu sudah tidak bisa kita baca lagi. Nah, itulah salah satu kelemahan dari analisis cost volume profit. Jadi, gambarnya itu berubah satu saja akan membuat garisnya lebih banyak lagi. Apalagi kalau berubah semuanya, udah pasti lebih banyak lagi. Baik, semoga bisa dipahami ya.